Hmm. Ah, ya udah segini dulu deh pelajaran Bapak ya untuk minggu ini. Jangan lupa tugas yang Bapak kasih dikerjain dan kumpulkan besok minggu depan ya. Nggak ada alasan, oke? Udah kalau gitu karena ini udah pelajaran terakhir, kalian boleh pulang aja. Hati-hati di jalannya semua. Ya kalau gitu Bapak keluar dulu ya. Hmm. Hmm? Ada apa? Ya kalau kamu pengen ngomong ya ngomong aja sebelum Bapak keluar. Hmm, privacy ya. Ya udah kalau gitu Bapak ke ruangan Bapak. Kamu nanti nyusul aja ke sana ya. Iya, tanya aja sama guru-guru yang lain. Oke? Udah, nanti kamu ke sana aja. Bapak juga ada urusan. Oke? Ya. Oke, kalau gitu kalian hati-hati di jalan ya. Oh. Capek, capek. Hati-hati ya. Akhirnya bisa istirahat juga. Hmm. Iya, masuk. Oh, kamu. Nggak apa-apa lah. Duduk aja. Kamu ada apa sih? Hmm? Apa yang pengen kamu bicarain? Yang ngomong dong. Kalau kamu diem aja, Bapak nggak tahu dong. Kenapa? Bapak kan udah pernah bilang kalau salah satu dari murid Bapak ada kesusahan, ada masalah, cerita aja ke Bapak, oke? Karena Bapak juga nggak mau masalah kalian itu, masalah kamu itu jadi berdampak ke pelajaran Bapak dan soal-soal yang lainnya juga. Jadi ya, kamu ceritain aja. Hmm, Ntar ya, Bapak beresin buku dulu ya. Ntar aja. Ya, kenapa? Ada apa? Mm-mm. Ya, ngomong aja, Bapak dengerin kok. Oh ya, enggak. Bapak nggak ketawa. Enggak. Lanjut. Kenapa? Hmm. Oh, ya. Oke. Sebelumnya Bapak kagum loh sama kamu. Bapak emang pernah ngomong kalau kamu pengen, kalau pokoknya murid-murid Bapak kalau ada masalah cerita aja sama Bapak. Tapi karena ini pertama kalinya kamu cerita ke Bapak, Bapak jadi kagum gitu. Artinya kamu tuh berani speak up, berani ngomong, berani bercerita ke Bapak. Itu bagus. Jadi balik ke masalah kamu, agak rumit ya emang ya kalau masalah, apalagi ya di usia kamu yang kayak gini, banyak banget yang namanya cinta lokasi. Dulu Bapak juga ngerasain kok, banyak banget yang namanya cinta lokasi yang akhirnya banyak yang terjadi kayak nggak sesuai harapan kamu gitu.
Dan emang banyak yang begitu, nggak kamu doang. Bapak pun pernah ngerasain juga loh. Jadi kamu lagi dekat sama seseorang dan dianya malah deketin teman kamu itu. Itu emang agak mana ya, sakit banget ya. Apalagi itu teman kamu sendiri. Rasanya tuh pengen terima tapi pengen nggak terima tapi terima, gimana gitulah, mau nggak mau gitulah. Ya kalau dari saya sih, kalau dari bapak ya mau gimana lagi, sabar aja ya. Ya emang sakit sih, tapi ya, daripada sakitnya lebih parah ketika kamu terus berharap sama dia tapi ujung-ujungnya nggak kejadian. Jadi lebih baik mending kamu cari kesibukan lagi ya. Sabar ya, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen sedih-sedih aja, nangis-nangis aja, bapak bakal temenin kamu kok. Bisa aja. Ya harus baik dong sama murid-murid bapak yang tercinta ini. Emang kamu mau bapak jadi jutek gitu? Enggak kan, ya bapak juga nggak bisa sih. Ya udah kamu sini aja ya, bapak temenin sampai kamu tenang dulu, oke? Oke. Kalau kamu pengen minum atau mau apa, ambil aja ya. Bapak juga punya sedikit cerita buat kamu. Mungkin dengan cerita bapak ini kamu jadi lebih agak tenangan ya. Mau denger nggak? Jadi ada cerita tentang ada seorang cowok. Dia itu orangnya sangat pendiam banget. Pendiam banget. Dia bahkan hampir gak punya teman di sekolahnya. Dia punya teman, tapi hanya 1, 2, 3 gitu aja. Nggak, bukan yang kayak segerombolan gitulah. Ya pun mainnya ya main-main di kelas saja. Oke. Terus ada suatu saat si cowok itu, si yang pendiam itu melihat seorang wanita, seorang perempuan begitu cantik banget. Ya, cantik, wangi badannya, dan bisa dibilang pintar juga di sekolahnya, ternama gitulah. Dan seketika si cowok pendiam itu suka sama perempuan itu. Tapi apa dayanya, karena si cowok itu seorang pendiam, nggak punya relasi, nggak punya kenalan atau apapun, dan dia orangnya pendiam. Jadi dia hanya bisa mengagumin si wanita itu aja. Dia ngagumin wanita itu sampai dia berpikir mungkin kalau si cowok itu dia bisa pintar di sekolah ini, mungkin dia bakal dapat attention atau perhatian dari perempuan tersebut. Jadi waktu sekolah itu si cowok pun mulai ada motivasi untuk belajar, untuk lebih pintar lagi di sekolah itu. Si cowok itu pun belajar, dan akhirnya si cowok pun berhasil menggapai apa yang dia tujuin, apa yang dia mau gitu. Menjadi bisa dibilang orang yang pintar di sekolah itu.
karena guru udah mengakui kemampuan otaknya dia, si cowok itu, akhirnya si guru pun itu menunjuk si cowok itu menjadi perwakilan sekolah untuk seperti lomba kuis gitulah. Dan si cowok pun setuju mau ikut. Nah, setelah itu si cowok itu ikut mewakili lomba untuk sekolahannya. Dan ketika dia lagi kayak kumpul atau briefing gitulah untuk perlombaan itu. Nah, ketika di ruangan briefing itu, si cowok pun melirik ke sebelah kiri dia. Dan ternyata dia berdua sama si cewek yang dia suka dari dulu. Si cowok pun hatinya berdebar-debar gitu. Ini kesempatan dia atau seperti kayak rezeki dia lah. Dia bisa deket banget sama si cewek itu. Persis di samping kiri dia. Lalu si cewek itu pun memulai pembicaraannya gitu deh. Si cewek pun nanya kayak, bukannya kamu dari kelas ini ya, gitu-gitu. Dan si cowok pun akhirnya ngobrol lah sama si cewek itu. Dan mereka berdua pun makin akrab karena acara perlombaan itu. Mereka makin akrab. Dan sayangnya di perlombaan itu mereka berdua gak lolos. Masuk 3 besar pun tidak. Dan akhirnya ya kecewa dong. Kayak sedih lah. Karena udah berusaha berdua dengan semaksimal mungkin, tapi ya gak bisa gitulah. Gak menang gitulah. Dan akhirnya si cowok pun berkata sama perempuan itu, maafin aku ya, karena kita jadi gak lolos ke babak selanjutnya. Kita malah jadi gugur gitu. Dan di situ si perempuan itu pun bilang ke si cowok itu, bukan salah kamu. Ini emang takdir kita aja. Kita kurang beruntung mendapatkan soal yang kamu gak ngerti gitu. Bukan salah kamu kok. Jadi kamu jangan sedih ya. Ini bukan salah kamu kok, beneran. Di situ pun si cowok merasa gagal gitulah. Merenung gitu, tampak kayak sedih gitulah. Dan si perempuan itu pun kayak notice gitu kalau si cowok lagi, ya dia kayak menganggap itu kesalahan dia. Dan akhirnya si cewek pun itu kayak mengkomfort si cowok itu. Setelah mereka berdua saling ngobrol, tenangin diri si cowok itu, akhirnya ya mereka pulang. Dan waktu mereka kembali ke sekolah biasa, hari-hari biasanya sekolah biasa, secara gak langsung si cowok dan si perempuan itu jadi akrab gitu. Makin akrab. Mereka berdua makin akrab dan teman-temannya si cowok pun merasa kaget. Kok lu bisa akrab banget sih sama dia gitu. Dan si cowok pun cuma bisa senyum-senyum aja gitulah. Mereka berdua makin akrab. Setiap pulang sekolah mereka belajar bareng. Kadang kayak hari libur mereka berdua jalan berdua gitu ke perpustakaan atau jalan minum atau apa gitulah. Dan pada suatu saat si cowok merasa suka banget sama dia, merasa nyaman banget sama si cewek itu. Dan dia sepertinya udah siap untuk ungkapin perasaan dia ke si cewek itu, si perempuan itu. Dia berangkat sekolah. Dia udah penuh dengan
keberanian dia untuk menembak si cewek itu. Tapi keberuntungan bukan di pihak dia. Ya, karena si cewek itu di hari itu juga udah nggak sekolah lagi di situ. Dia udah pindah rumah karena pekerjaan ayahnya, dan dia pun pindah sekolah. Sedih kan? Coba kamu bayangkan betapa sedihnya si cowok itu. Coba kalau kamu bandingkan dengan apa yang kamu rasa sekarang, pasti lebih sedih si cowok itu kan. Ya, maka dari itu kamu gak usah sedih banget gitu lah untuk move on sama si cowok yang kamu suka itu. Jangan terlalu dipikirkan. Sedih ya wajar, tapi jangan terlalu over banget lah, karena di luar sana masih banyak yang ngerasain sama hal yang kayak kamu gini. Kamu mikir aja ke situ. Bukan kamu doang yang ngerasain sakitnya itu kan, masih banyak orang di luar sana. Contohnya yang bapak ceritain tadi. Mana? Udah mendingan? Ya udah kalau gitu, ini udah sore loh. Kamu nggak mau pulang apa? Richard ini ibu kamu atau siapa gitu? Ya, kamu kan udah tenang kan? Gitu dong. Iya sama-sama. Kalau kamu ada apa-apa, cerita lagi aja ke bapak ya. Pokoknya bapak bantu sebisa bapak sampai kamu tenang kembali, oke? Nanti kalau misalnya kamu masih merasa janggal sama cowok yang kamu incar itu, cerita aja ke bapak. Bapak selalu open sama semua murid-murid bapak, oke? Tenang aja, bapak nggak bakal ceritain masalah kamu ke teman-teman sekelas kamu, nggak kok. Aman. Yaudah ya, hati-hati di jalan ya. Nah, ya, bye bye. Iya sama-sama. Ya udah sana pulang. Hati-hati ya.